warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reska Amelia Anggari dari kelas SD 18A2. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang wawancara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perangkat evaluasi pembelajaran. Pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara melakukan tanya jawab sepihak. Di dalam wawancara ada pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, kemudian ada narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan dari si pewawancara. Kemudian ada sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara. Yang pertama ada netral. Netral artinya pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh si responden. Yang kedua ada ramah. Ramah artinya pewawancara bisa menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Yang ketiga ada adil. Adil artinya pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Yang keempat ada hindari ketegangan. Hindari ketegangan artinya pewawancara harus dapat menghindari ketegangan. Jangan sampai si responden merasa sedang dihakimi atau sedang diuji. Kemudian ada macam-macam wawancara. Yang pertama ada wawancara terpimpin. Wawancara ini si pewawancara sudah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Bisa dibilang juga sebagai wawancara terstruktur. Yang kedua, ada wawancara bebas terpimpin. Di wawancara bebas terpimpin ini, si pewawancara melakukan kombinasi antara wawancara terpimpin dan wawancara bebas, di mana pelaksanaannya sesuai dengan pedoman mengenai topik yang akan dibahas. Yang ketiga ada wawancara bebas. Nah, wawancara bebas adalah wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan terlebih dahulu. Nah, pembicaraannya bergantung kepada suasana wawancara. Bisa dilakukan secara spontan. Yang keempat ada wawancara terbuka. Nah, wawancara terbuka ini dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai si narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas dan jawaban tidak terkait. Nah, karena pertanyaan yang diajukan itu mengenai pendapat narasumbernya. Dan yang kelima, ada wawancara tertutup. Di dalam wawancara ini bisa dibilang kebalikan dari wawancara terbuka tadi, karena wawancara ini jawaban dan pertanyaannya itu terbatas. Kemudian, informasi dari narasumbernya itu disembunyikan. Jawaban dari wawancara tertutup ini seperti angket, yaitu contohnya si pewawancara mengajukan pertanyaan, kemudian narasumber hanya menjawab iya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai wawancara. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.